Selamat pagi dan selamat datang. Dan acara yang kedua pemberian oksigen penyakit yang kita masuk ke acara ilmiah. Izinkan saya mengundang moderator kita pada sesi ini, yaitu Dr. Putu Kenika Dikayanti, spesialis anak konsultan. Beliau merupakan staf divisi kardiologi ilmu kesehatan anak, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Solo. Kepada kami persilahkan. Terima kasih Dr. Indah sebagai moderator. Selamat datang pada semua peserta. Terima kasih Dr. Eka atas kesempatannya untuk kali ini, untuk membagi kita sedikit atau banyak pengetahuan mengenai pemberian oksigen yang bijak pada penyakit jantung bawaan kritis. Sebelum saya ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan Dr. Eka. Mungkin semua peserta sudah mengetahui, tapi saya tolong CV-nya. Beliau lahir di Denpasar, 18 Desember. Kemudian untuk pendidikan, beliau lulus sebagai dokter kardiologi anak di FKUI tahun 2008. Kemudian riwayat pekerjaannya sudah cukup banyak, mulai dari PTT di Timur Timur, kemudian menjadi staf dan kepala divisi kardiologi anak dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai, namun sebelumnya perkenankan saya membacakan aturan sidang bahwa peserta tidak perlu melakukan absensi melalui kolom chat. Pertanyaan dapat diajukan dari awal presentasi, dimulai melalui kolom Q&A kepada panelis. Materi dapat di-download nanti di kolom chat, kami akan bagikan di akhir sesi. Baik, bagi pemateri, Dr. Eka, saya persilakan untuk presentasi 30 menit dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi kurang lebih selama 1 jam. Dipersilakan, Dokter. Oke, slide sudah bisa dilihat ya. Slide sudah bisa dilihat. Jelas, Dokter. Moderator, dan selamat ada yang sudah membagi juga kepada semua. Baik, kita lanjutkan. Judulnya sebenarnya sih bahaya pemberian oksigen ya pada penyakit jantung bawaan kritis, tapi dipercantik jadinya judulnya pemberian oksigen yang bijak pada penyakit jantung bawaan kritis. Kemudian kita lihat awal ya, untuk awal dulu. Ini kita lihat bagaimana sih sebenarnya terapi oksigen
pada kelompok penyakit jantung bawaan. Saya coba bagi dua dulu ya. Saya lihat penyakit jantung bawaan kan ada dua jenis, ya. Ada sianotik, ada asianotik. Nah, bagaimana respon pemberian oksigen? Kita lihat yang sisi kiri dulu, PJB sianotik. Jadi ambil contoh adalah tetralogi of Fallot yang kita udah kenal semua. Ya. Oksigen kalau diberikan gimana? Dia nggak bisa meningkatkan saturasi oksigen sistemik. Ya. Kemudian oksigen percuma ya kalau berdifusi melalui alveoli menuju kapiler paru. Kenapa? Karena volume darah pengangkut oksigen di arteri pulmonal itu berjumlah sedikit ya. Perlu diingat sini ada pulmonal stenosis ini ya. Ada pulmonal stenosis ya, volume darah sedikit. Tetap ada pintasan darah vena di ventrikel kanan menuju ke aorta. Sehingga kita tahu bahwa pintasan darah vena itu mengandung darah yang kurang kaya oksigen. Kalau kita dilihat sisi kanan, ini PJB asianotik. Oksigen bisa membantu. Yang ini contoh pada pasien VSD. Terutama adalah pasien VSD yang disertai dengan pneumonia atau pasien VSD yang ada kongesti paru akibat terjadi gagal jantung. Dan oksigen berguna masih bisa berdifusi melalui alveoli menuju kapiler paru, kemudian sistemik ya, jadi beda gunanya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana oksigen pada yang dipengaruhi oleh usia ya, pada kasus-kasus PJB yang tergantung dari usia. Saya coba bagi dalam dua kelompok, ya, anak dan remaja dalam satu kelompok, neonatus dan remaja, neonatus dan bayi. O2 tetap berguna untuk semua kelompok ini pada PJB asianotik, contohnya VSD, PDA, ya. Apalagi dia disertai pneumonia atau gagal jantung dan gagal jantung kongestif, ya. Sementara untuk kelompok sianotik pada keempat kelompok usia ini O2 kurang berguna ya pada PJB sianotik jenis aliran darah paru menurun ya, yaitu TOF ya, tetralogi of Fallot. Sementara jenis sianotik yang lain bagaimana? O2 masih cukup berguna pada PJB sianotik jenis aliran darah paru meningkat ya. Transposisi grid arteri itu contohnya ya. Apalagi TGA ini disertai pneumonia atau gagal jantung kongestif, ya, itu masih berguna. Sementara yang paling bawah, kita lihat di baris paling bawah, untuk kelompok anak dan remaja, ya, O2 tidak berbahaya pada seluruh jenis PJB sianotik, ya, pada usia anak dan remaja, nggak bahaya. Ya. Tapi untuk neonatus dan bayi, hati-hati, ya, O2 bisa sangat berbahaya pada kelompok PJB kritis, tipe yang tergantung dari PDA, usia 1 hari sampai 3 bulan. Ya, jadi perlu dilihat di pojok paling bawah. Itu situasi perkecualian. Ya. Kemudian tadi ngomongin tentang PJB kritis, bahasa Inggrisnya ya, critical congenital heart disease. Ya. Ini apa sih? Ini adalah penyakit jantung bawaan berbahaya yang tergantung ductus atau duct dependent, yang butuh intervensi segera, apakah itu kateterisasi jantung atau ke bedah ya, untuk mencegah kematian di usia 1 bulan pertama, yang kemudian akan diikuti dengan intervensi lanjutan hingga usia 1 tahun. Ya. Dan semua kelompok penyakit jantung bawaan kritis ini tergolong dalam penyakit jantung bawaan sianotik. Ada 7 PJB kritis ya. Memang di masing-masing pustaka ada berbeda-beda menyebutkan, tapi secara umum adalah ini ya. PH5T itu sih katanya, pulmonal atresia, hypoplastic left heart syndrome, dan 5T lagi, tetralogi Fallot, total anomali pulmonal vein return, TGA, tricuspid atresia, dan truncus arteriosus. Ya. Mengenai jumlahnya bagaimana? Sebenarnya PJB kritis adalah 1/4 jumlahnya dibandingkan total penyakit jantung bawaan, cukup banyak sebenarnya. Ya. Kita menemukan PJB di Indonesia itu adalah sekitar 40.000 sampai 50.000 per tahun. 1/4-nya adalah PJB kritis. Ya.
Baik, kita coba dalami sedikit tentang PJB kritis. Ini saya tampilkan ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok yang lebih sering dan lebih berbahaya, yaitu tipe yang PDA dependent, yang hidupnya tergantung bertahannya PDA. Ya. Kita lihat yang sisi kiri, pulmonal atresia, itu merupakan PJB kritis yang paling sering. Ya. Dia dinamakan sebagai PDA dependent sirkulasi pulmonal. Ya, maksudnya di sini adalah kalau kita lihat gambar di sini ya, bayangkan kalau tidak ada PDA maka tidak ada aliran darah sama sekali memasuki arteri pulmonal karena di bawahnya buntu ya. Tidak ada katup pulmonal di sini. Sehingga benar-benar dia hidupnya tergantung dari PDA. Pemberian oksigen ini bila tidak hati-hati ini bisa mematikan pada kelompok tekan. Klinisnya apa sih? Ya, klinisnya bisa kita lihat sianusis berat, perifer masih cukup. Ya, ini beda dengan yang di kanan, interrupted aortic arch. Itu PDA dependent sirkulasi sistemik. Aorta descendant adalah dari PDA, jangan sampai lemah, perfusi perifernya buruk. Itu yang duct dependent. Ini yang ASD dependent ya, kelompok ASD dependent. TGA ini yang paling populer ya, TGA. Kenapa dinamakan ASD dependent? Ya, karena dia membutuhkan lubang ASD ini untuk mencampur darah yang kaya akan oksigen dengan darah yang miskin oksigen ya di tingkat ASD ya. Bayangkan kalau ASD-nya kecil, kita lihat di sini darah yang kaya oksigen yang datangnya dari paru-paru masuk lagi ke ventrikel kiri, kembali lagi ke paru-paru ke arteri pulmonar. Sementara darah yang tidak kaya oksigen muter-muter antara vena, otak, seluruh tubuh, vena, otak, seluruh tubuh. Jadi otak mendapatkan darah yang tidak kaya oksigen. Ya. Jadi butuh ASD di sini. Ya. Pemberian oksigen yang tidak hati-hati akan memperberat klinisnya, ya, karena percampuran darah di PDA juga bisa berkurang. Klinisnya apa? Sianusis berat, pulsasi arteri bisa melemah, perfusi perifer bisa memburuk. Ya. Kemudian tricuspid atresia yang kedua, itu juga adalah ASD dependent ya, terhadap pintasan vena ke sistemik ya, kita lihat di sini ya. Kalau ada tricuspid atresia, ya, maka darah vena nggak bisa ngalir dong kemana-mana. Jadi dia butuh ASD. Jangan sampai ASD terlampau kecil, ya, meninggal ya, karena darah vena nggak bisa dipindahin ke sebelah. Ya. Ini kasus lebih jarang. Pemberian oksigen tidak berbahaya, tetapi dia juga tidak akan membantu klinis. Ya. Situasi klinisnya sianusis sedang, pulsasi arteri bisa melemah, perfusi perifer juga bisa memburuk. Kemudian tadi ngomongin tentang oksigen ya, tadi yang menjadi topik adalah bagaimana jenis PDA dependent ya, kita lihat yang lebih konsen ke kasus yang paling sering ya, yaitu pulmonal atresia ini. Kita lihat di kanan, pemberian oksigen yang bukan fraksi rendah ini akan menyebabkan apa saja ya. Vasokonstriksi pembuluh darah sistemik ya. Kemudian vasodilatasi pembuluh darah paru. Kemudian untuk PDA ngikutin yang mana? Rupanya kondisi PDA ini mengikuti pembuluh darah sistemik, dia vasokonstriksi PDA. Ya. Sangat berbahaya, bisa terjadi penutupan spontan PDA gara-gara pemberian oksigen yang bukan fraksi rendah. Ya. Pada PJB kritis usia 0-3 bulan. Ya. Nggak ada lagi aliran darah menuju arteri pulmonar. Meninggal pasiennya karena PDA-nya menutup. Jangan lupa, bukan cuman oksigen saja yang bisa mempengaruhi PDA itu bisa nutup ya. Seperti banyak dari teman-teman sejawat juga kan sudah pada tahu semua ya, bagaimana memberikan ibuprofen, bagaimana memberikan paracetamol untuk membantu penutupan PDA secara spontan. Nah itu kita bahas di sini ya. Sebenarnya ini prinsipnya adalah
PDA itu akan tetap terjaga bila mana produksi prostaglandin cukup di dalam tubuh bayi, ya. Ataukah produksi prostaglandin yang berasal dari plasenta ibu masih cukup tersedia di tubuh bayi. Ya. Kita lihat di sini dalam proses sintesis prostaglandin, ya, enzim siklooksigenase dan enzim peroksidase sama-sama berperan di sini. Ya. Beberapa jenis obat kita ketahui bisa mempengaruhi siklus ini. Ibuprofen salah satunya. Indomethacin sudah lama kita tinggalkan. Ya, ibuprofen dia bisa menghambat enzim siklooksigenase sehingga produksi prostaglandin dihambat. Ya, prostaglandin tidak ada, PDA akan menjadi kontriksi. Ya. Kemudian berikutnya adalah parastamol, ya, acetaminophen. Jadi mohon untuk berhati-hati di dalam memberikan parastamol rutin, ya, untuk mengurangi morbiditas pada bayi misalnya. Ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan obat tersebut karena bahayanya bisa menyebabkan PDA nutup, ya, ada kasus yang PDA dependent, ya. Sehingga ini pesan saya, singkirkan dahulu kemungkinan PJB kritis baru boleh memberikan parastamol dan ibuprofen, ya. Ini gambaran ya kita dapatkan dari beberapa jurnal juga di sana ada menyebutkan suatu misdiagnosis, ya. Dan ini saya gabungkan dengan kenyataan sehari-hari. Ambil contoh, bayi lahir aterem, vigorous, berat badan bagus, aktivitas tonus refleksnya bagus, tangis kuat, vital sign lain normal. Normal kan? Nah, kita sudah menjelaskan ke orang tua, bayinya normal. Ya. Dalam 1 hari, perkembangan dalam 1 hari, kadang-kadang beberapa jam, mulai muncul sianosis ringan. Dan tampak nyata sianosisnya hanya saat menyusu atau menangis, tetapi tidak ada sesak. Ya. Masih banyak orang beranggapan bahwa situasi sianosis sebagai hal biasa pada bayi, padahal enggak. Ya. Kemudian bayi dipulangkan, itu misalnya bayi lahir di spontan, ya kurang dari 24 jam, kadang 24 jam dipulangkan. Ya. Dan bahayanya terjadi apa? Di rumah. Ya. Desaturasi, asidosis, kejang, asistol di rumah. Karena kejang terjadi muntah susu, jadi disangkanya apa? Aspirasi susu. Ya. Kemudian kita ngomongin bayi yang masih ada di rumah sakit, sianosis ringan. Ya. Jawaban dari kita orang medis apa? Observasi dulu, ya. Observasi, lihat dulu, ya. Kemudian berkembanglah bayinya menjadi sianosis nyata, pucat, mulai sesak, tidak mau minum, tetapi murmur nggak ada. Orang nggak berpikir ini masalah jantung. Orang berpikir ini masalah lain, ya. Apakah itu sepsis, apakah pneumonia, apakah aspirasi mekonium, ya. Kemudian jawabannya pasti terapi oksigen, ya, nasal, face mask, CPAP, intubasi, ya. Tetapi pemberian oksigen bukan membantu, justru memperberat sianosisnya, ya. Ujung-ujungnya juga asidosis yang sama, kejang, asistol, ya. Jadi kita harus menghindarin situasi ini. Sebenarnya caranya gampang, ya. Anjurannya adalah cek pulse oximetry, rutin ini harus kita tanamkan bahwa situasi ini harus rutin. Ini tambahan yang saya jelaskan bahwa sebenarnya selain urusan sianosis dan sesak, ya, tanda klinis PJB kritis itu perlu diingat tidak spesifik. Ya. Kalau kita menekankan di sana pada murmur, coba kita lihat jawabannya di bawah ini. Ya. Sianosis dulu. Sianosis sianosis merupakan tanda utama yang bervariasi itu dari ringan sampai dengan berat. Sesak muncul saat fase terminal, ya sudah sianosis berat baru muncul sesak, ya, tapi sudah terlambat saat itu. Murmur bukan tanda klinis yang spesifik, ya. Kalau kita lihat sini contoh pulmonal atresia, ya PDA harusnya ada kedengaran murmur PDA, tapi ini nggak bakalan susah terdengar. Mungkin seandainya pun terdengar gradasinya rendah, ya. Disebabkan karena tekanan pulmonal masih tinggi, ya, sehingga aliran PDA itu dari aorta ke arteri pulmonal itu tidak terlalu deras. Kemudian ASD, adanya ASD sini, nggak akan ASD memperdengarkan murmur. Apalagi ini, pulmonal stenosis nggak ada, ini kan pulmonal atresia, ya nggak ada aliran. Kemudian bagaimana dengan katup tricuspid? Biasanya pulmonal atresi, ventrikel kanannya kecil, nggak ada terjadi bising atau murmur yang berasal dari katup tricuspid. Ya. Jadi hati-hati bahwa tanda klinis PJB kritis tidak spesifik. Ya. Ini ambil contoh, ada slide yang berikutnya mengenai sianosis dan sesak, ya, pada PJB kritis. Kita lihat video di sebelah kiri, ya. Ini adalah bayi 1 bulan dengan PJB kritis.
Kalau kita lihat di sana sianosisnya sudah nyata, ya. Tetapi belum ada takipnu atau dipsnu. Ya. Kemudian sianosis memberat, kita lihat sini. Memberat pada saat dia mulai nangis, ya, baru dia kelihatan nyata sianosisnya. Sesak dan pucat pun akhirnya juga akan muncul, tetapi pada saat sudah sianosis berat itu beberapa jam sampai dengan beberapa hari baru muncul. Ya. Kita stop video yang di kiri, kita lihat yang di kanan. Kalau ini bedanya, bayi usia 2 bulan dengan VSD dan gagal jantung. Kita lihat di sini, sianosis enggak. Ya. Kemudian tapi lihat ada takipnu dan dipsnu yang menetap. Ya. Ya. Tapi ini VSD dan gagal jantung ini bukan merupakan suatu kelompok dari PJB kritis. Ya. Bahayanya sama. Ya. Tadi sudah saya bahas tentang screening pulse oximetry ya untuk deteksi PJB kritis. Ya, ini kita mulai masuki. Ya. Di mana sih peranan pulse oximetry ini? Kita pakai adalah pada bayi baru lahir yang kita screening ini ya. Usia antara 24 sampai 36 jam. Kecuali bayi-bayi yang dipulangkan 1 hari, jadi kurang dari 24 jam itu 24 jam pun masih diizinkan untuk melakukan screening. Ya. Bayi yang tampaknya sehat. Ya. Kemudian pemisahan oximetri nadinya di mana diperiksa? Di 2 tempat. Ya. Di tangan kanan, kemudian pilih salah satu kaki. Ya. Kalau kita lihat di sini, kemampuan untuk mendeteksinya cukup. Ya, ini 76% sensitivitasnya. Sementara spesifitasnya malah lebih tinggi ini dia. Nah, bagaimana sekarang caranya? Ya. Jadi ini caranya melakukan screening pulse oximetry. Ya. Jadi pada bayi usia 24 jam atau lebih, atau kurang dari 24 jam pada klinik-klinik yang dipulangkan 1 hari ini ya. Jadi kita melakukan screening tadi, kemudian bila ini di kelompok kanan ini adalah kelompok yang lolos screening, jadi bayi boleh pulang bila mana ditemukan saturasi oksigennya 95% atau lebih di tangan kanan atau kaki ya. Dengan beda adalah kurang dari 3% antara tangan kanan dan kaki ya. Kurang atau sama dengan 3% ya. Itu berarti bayi boleh pulang ya. Kemudian yang sisi kiri, kelompok yang biru ini, kalau didapatkan saturasi kurang dari 90% di tangan kanan atau kaki ya, maka dia tidak lolos screening. Jadi lihat ke bawah mesti diapakan ya. Periksa ronsen toraks, EKG, ekokardiografi kalau ada ya. Kemudian ada kelompok saturasi tangan kanan atau kaki. Ya. Kapan? 1 jam lagi ya. Nah, dia nanti akan masuk kelompok yang mana? Kelompok yang lolos screening yang dinyatakan sehat lebih dari 95% atau kelompok yang kurang dari 90% yang harus menjalankan pemeriksaan lanjutan ya. Atau masih tetap ragu-ragu yang di tengah-tengah yang ungu ini. Screening ulang lagi ya. Jadi 3 kali screening dia. Tetap dia meragukan, maka dia dianggap tidak lolos screening ya. Harus pemeriksaan lanjutan. Berikutnya saya sampaikan pemeriksaan lanjutan apa yang kita jalankan. Ini ronsen toraks yang disampaikan tadi. Ronsen toraksnya beberapa ada yang spesifik pada penyakit jantung bawaan kritis ya. Boot-shaped heart ya. Tetralogy of Holt yang disertai dengan adanya pulmonal atresia ya, boot-shaped heart. Kemudian di tengah-tengah seperti telur ini, econ string, econ site sama itu ya. Pada pasien TGA khas ini. Kemudian angka 8, figure of 8 atau seperti boneka salju, snowman appearance. Ini adalah total anomali pulmonal vein return tipe yang suprakardiak. Kemudian EKG ya, jadi modalitas yang sederhana, ronsen EKG kan rata-rata ada di center pelayanan ya. Tapi sudah barang tentu memang sulit akan memasang lead dada di bayi kecil. Memang kita nggak pernah menganjurkan itu. Ya, jadi pakai saja lead ekstremitas. Ini bisa, malah lead ekstremitas dewasa pun masih bisa dipakai untuk bayi. Ganjal dikit. Ya. Ini bisa untuk menilai apa? Deviasi aksis QRS pada kasus-kasus penyakit jantung bawaan kritis ini. Ya. Ambil contoh EKG ini.
Kita lihat di lead satunya, kita lihat KRS-nya, gelombang KRS-nya, dominan kemana? Positif atau negatif? Nah, ini negatif, ya. Kemudian lihat AVF-nya. AVF-nya di sini dominan kemana? Positif atau negatif? Ini negatif, ya. Jadi kita bisa menentukan memakai aksis ini, satunya negatif, AVF-nya negatif, ya. Jadi di kuadran 3. Kuadran 3 adalah deviasi aksis ke kanan. Ya. Jadi EKG akan membantu dalam mendeteksi PJB. Nah, ini contohnya, ya. Yang di atas itu deviasi aksis ke kiri, ya, tricuspid atresia, yang deviasi ke overload. Jadi bisa dipakai EKG ya untuk menentukan diagnosis penyakit PJB kritisnya. Ya. Jadi apa? Ya. Berikutnya adalah echo. Ya. Kita mau nggak mau kasus penyakit jantung bawaan kritis harus mendapatkan pemeriksaan echo. Seandainya memang kalau tidak ada di center pelayanannya, memang harus dikirim ke tempat yang ada echo-nya. Ya. Echo tujuannya untuk apa? Ya, ini contohnya pada kasus yang merupakan suatu kondisi persisten pulmonary hypertension of newborn. Ya. Jadi pada kondisi itu kita justru memberikan oksigen bertekanan, ya, dengan disertai dengan pemberian vasodilator arteri pulmonal, vaskuler pulmonal, yaitu sildenafil. Ya. Tetapi kalau dalam kondisi lain, ada juga pulmonal hipertensi yang tidak murni suatu kondisi yang primer, seperti yang saya jelaskan barusan, tetapi disebabkan karena kondisi paru. Ya. Misalnya dalam keadaan terjadi edema paru berat, ya. Misalnya akibat meconium aspiration syndrome yang luas, ya, terjadi kerusakan alveoli, terjadi edema alveoli, kemudian kondisi edema itulah yang menyebabkan penekanan terhadap semua vaskularisasi paru, sehingga menimbulkan juga pulmonal hipertensi, tapi sekunder karena masalah paru. Mungkin itu. Ya. Baik, dokter. Kita lanjutkan kembali, karena masih banyak pertanyaan, dokter. Dari Ayunda. Hai, dokter Ayunda yang ada di WK Bubak. Selamat pagi, ingin bertanya, hingga usia berapa screening pulse oximeter bisa dilakukan? Itu pertama, dok. Pertanyaan kedua, apakah screening harus dilakukan sebanyak 3 kali berselang 1 jam, sesuai dengan bagat tadi, atau ada modifikasi yang lain? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan dari klinis jika nilai screening saturasi dengan pulse oximetry kurang dari 90% pada tangan kanan atau pada kedua kaki? Saya mencoba meresapi dulu pertanyaannya. Itu satu, ya. Pertanyaan pertama, namanya juga screening, ya. Screening adalah suatu upaya untuk mencari sesuatu yang yang tampaknya normal, ya. Mencari sesuatu patologis dari sesuatu yang tampaknya normal, itu namanya screening, ya. Hakikat dari sebuah screening, ya. Jadi ya pada bayi-bayi yang tampak normal, cari gitu dengan screening pulse oximetry ini. Memang anjurannya adalah pada bayi yang tampak sehat, kemudian usianya kapan? 24 jam sampai 36 jam. 36 jam itu berapa ya? 36. 1,5 hari, ya. Tapi ada juga pendapat sampai 48 jam. Ya. Itu 2 hari. Jadi itu screening pulse oximetry. Ya. Kemudian bukan berarti juga di atas 36 jam tidak boleh di screening, tidak, ya, pulse oximetry, tapi bukan screening namanya di sana, ya, bukan screening, ya. Memang udah kita lihat klinis biru cek pakai pulse oximetry kurang dari 90%, itu juga masuk juga di sana, tapi dia jelas bukan screening lagi, ya.
Kemudian yang kedua, apakah screening harus dilakukan 3 kali? Ya. Itu kalau yang meragukan, ya. Kalau yang nggak meragukan, kan cukup sekali udah. Misalnya tadi saturasi oksigennya udah 95% atau lebih, ya. Ya udah, nggak usah lagi nunggu 1 jam. Mau pulang ya, pulang aja.